Kajian Islam. Oleh itu pendidikan hati Rasulullah SAW itu 13 tahun. Pendidikan imannya itu 13 tahun. Setelah itu syariat baru diturunkan. Apakah mudah syariat itu? Syariat berat, nggak sembarangan. Ketika syariat itu berat, apa kata para sahabat itu? Para sahabat mengatakan, jika seandainya khomer itu, haramnya khomer, pelarangan khomer diturunkan di awal-awal Islam, tidak ada seorang pun yang masuk Islam. Coba bayangkan, ini kata sahabat loh, nggak sembarangan, ini kata sahabat. Oleh karena itu Islam itu diharamkannya khomer itu bertahap. Kenapa? Karena berat itu. Ketika iman sahabat sudah kokoh, baru diharamkan pelan-pelan. Itu larangan Allah saja pelan-pelan itu. Perintah Allah pun pelan-pelan itu. Puasa wajibnya puasa, apa langsung puasa Ramadan wajib? Enggak, pelan-pelan. Syariat itu diturunkan pelan-pelan, sehingga ada namanya nasih dan mansukh. Terus sampai bertahap, sampai kokoh sahabat itu menjalankan. Maka itu ketika iman itu sudah kokoh dalam hati anak kita, dalam hati diri kita, syariat seberat apapun pasti akan kita jalankan. Kenapa? Karena dasarnya hati. Karena dasarnya itu hati, dan itu yang terlewatkan di kita. Kita terlalu bangga dengan syariatnya anak, sehingga seakan-akan kalau kita punya anak hafalannya tinggi, banyak hafalannya, oh anak itu soleh, top itu anak itu. Kita nggak pernah melihat bagaimana anak itu cinta sama Quran nggak? Itu. Anak itu dia terpesona dengan Al-Quran nggak? Yang kita banggakan itu ketika anak itu cinta sama Quran, bukan banyaknya hafalan Quran dia. Maka kita itu banyak kebalik di sini. Abdullah bin Umar itu hafalan Quran, beliau itu menghafal surat Al-Baqarah 8 tahun. Itu 8 tahun loh. 8 tahun itu berarti lama sekali itu. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, itu baru 6 tahun itu. Ya, tambah lagi berapa tahun lagi? 3 tahun lagi baru selesai. Ini kalau di zaman kita, pondok pesantren salafi kita misalkan, pondok pesantren kita itu, ini anak yang paling bodoh. Pondok tahfidz kita bisa 2 tahun selesai 30 juz. Bahkan ada beberapa sekolah targetnya lulus SD hafal 30 juz. Kayak apa hebatnya itu. Syariat kita luar biasa, sahabat kalah itu. Tetapi Quran yang dihafal sama anak-anak kita itu cuma sekedar hafalan, gak masuk ke hati. Nggak masuk ke hati, sehingga ketika adzan kalau nggak dipaksa sama orang tuanya nggak sholat, padahal sudah hafal 30 juz. Ini masalahnya ini. Sahabat-sahabat Rasulullah mereka ngafalnya lambat, tetapi imannya terhadap Quran luar biasa mereka itu. Sehingga ini hati ini yang perlu kita garap, dan ini terlewatkan di kita, sehingga potret pendidikan robbani zaman para sahabat itu yang pertama pendidikan hati. Anak dididik tentang masalah sabar. Sabar itu bukan teori. Orang menghafal arti sabar, paham nggak? Sabar, paham. Dalilnya apa? Dalilnya ini bisa. Tetapi sabar bukan seperti itu. Sabar itu praktek. Belum tentu orang yang hafal dalil sabar, arti sabar, ketika diuji dia bisa sabar. Kenapa? Karena itu praktek. Praktek kehidupan. Itu praktek kehidupan. Dan pendidikan salaf, pendidikan mereka itu praktek kehidupan, bukan teori-teori terlalu banyak. Dan mereka jarang yang dipakai sama zaman sekarang ini. Banyak teori tapi nggak pernah diamalkan sama mereka. Pendidikannya sahabat itu praktek amal soleh dalam kehidupan setiap hari. Oleh itu ada seorang sahabat yang mengatakan, kami itu dulu kalau belajar Al-Quran itu cuma 10 ayat. 10 ayat saja. Kita tadaburi artinya, kemudian kita fahami maknanya, setelah itu kita amalkan dalam kehidupan setiap hari. Setelah selesai amal, baru kita nambah 10 ayat. Kita nggak nambah 10 ayat itu, kita tambah yang lain sampai kita amalkan dalam kehidupan kita. Oleh itu kalau kita perhatikan ini proses pendidikan sahabat itu, mereka itu pendidikannya itu hati yang dikokohkan. Subhanallah, kalau sudah hati mereka kokohkan, dahsyat itu. Dahsyat, luar biasa itu. Sampai akhirnya anak kita itu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada dunia dan seisinya. Sampai akhirnya anak kita itu mencintai Al-Quran lebih daripada semua buku-buku yang ada. Jika kita sudah sampai tingkatan seperti ini, kita sukses. Generasi-generasi kita yang akan datang ini luar biasa nanti. Kenapa? Karena pendidikan hati. Dan pendidikan hati di pendidikan kita sudah tidak tersentuh. Kenapa? Karena kita sibuk mengurusi syariat. Padahal apa? Padahal hati itu pemimpin. Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, dalam jasad manusia itu ada satu gumbal daging. Satu gumbal saja.
Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Satu gumpal ini benar, semua jasadnya benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau ini keliru, rusak semua jasadnya. Yaitu apa? Yaitu hatinya. Yaitu hatinya. Kita lebih terpesona dengan syariat karena syariat itu kelihatan. Jadi kalau bedanya antara iman dengan syariat itu bedanya, kalau iman itu kayak pondasi. Masjid ini misalkan ya. Pondasi masjid itu namanya iman. Iman itu tertutup, nggak kelihatan. Tapi dahsyat manfaatnya. Sedangkan bangunan ke atas yang kita lihat indah ini namanya syariat, bangunan. Kelihatan. Orang banyak terpesona dengan bangunan. Padahal kalau bangunan ini nggak ditopang dengan pondasi yang kokoh, bangunan itu pun nanti akan jebol itu. Bangunan itu akan jebol. Maka kita lihat para sahabat, Masya Allah. Ketika iman mereka sudah kokoh, tauhid mereka sudah kokoh, cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya sudah kokoh, seberat apa syariat yang mereka perintahkan, yang mereka turunkan kepada mereka, mereka siap untuk menjalankan. Coba kita ambil beberapa contoh. Ketika diturunkan haramnya khomer, memang khomer itu diharamkan pelan-pelan. Pertama, Allah tidak langsung mengharamkan, tapi Allah hanya mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalian jangan mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Berarti haramnya khomer ketika mau sholat saja. Selain itu masih dibolehkan. Coba ini pertama. Setelah itu berjalan waktu sampai datang ayat berikutnya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang judi dan khomer. Qul fihima itsmun kabir. Katakan dalam dua perkara itu ada dosa yang besar. Wa manafi'ul linnas. Tapi ada manfaat juga bagi manusia. Kita masih disuruh berpikir. Ini ada kerusakan, ada manfaat. Kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Apakah diharamkan? Belum. Tapi masih didik imannya para sahabat. Sampai akhirnya ketika diturunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan. Sesungguhnya khomer, judi, mengadu nasib dan berhala semuanya najis, kotor, amal syaitan, tinggalkan itu. Apa yang dikerjakan para sahabat? Langsung mereka mengambil dirigen-dirigen rumah mereka dan dipecah di jalan-jalan. Sampai banjir khomer jalan-jalan Madinah itu. Sampai banjir khomer. Sampai ada sebuah cerita. Ada seseorang baru masuk Islam. Dia itu sangat cinta sama Rasulullah SAW. Maka suatu ketika dia pulang rumah, dia itu pengen mencari hadiah terbaik yang dia miliki untuk diberikan hadiah kepada Rasulullah. Akhirnya dia bingung di rumah itu apa ya hadiah terbaik yang bisa saya miliki. Akhirnya ketika mencari gak ketemu itu. Setelah itu dia ingat-ingat, oh iya, saya punya hadiah terbaik bagi Rasulullah. Itu apa? Khomer yang sudah ditanam dalam tanah, dikubur dalam tanah sudah bertahun-tahun. Bagi orang Arab, khomer yang ditaruh dalam tanah itu harganya paling mahal. Itu harta paling mahal mereka. Akhirnya apa? Dibongkar sama orang ini. Setelah itu dikeluarkan khomernya, datang ke Rasulullah SAW. Akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, saya sangat bangga dengan engkau, saya cinta sama engkau ya Rasulullah. Maka saya ingin memberikan hadiah kepada engkau ya Rasulullah. Hadiah paling mahal saya miliki. Saya membawakan engkau khomer. Maka Rasulullah tanya, apakah kamu belum tahu kalau khomer sudah diharamkan? Belum ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah membacakan firman Allah Ta'ala tadi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan. Akhirnya ketika mendengar ayat ini, langsung dibuka tutup dirigennya, langsung ditumpah di depan Rasulullah SAW. Coba bayangkan, ketika datang perintah Allah langsung sami'na wa ata'na. Ini yang luar biasa itu. Ada juga seorang sahabat, ini contoh yang kedua. Ada seorang sahabat yang dia itu ketika datang ke Rasulullah SAW, Rasul itu melihat di cincinnya itu dia pakai cincin emas. Akhirnya Rasul tanya, kamu pakai cincin apa itu? Maka sahabat itu mengatakan, saya pakai cincin emas wahai Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, apakah kamu pakai api dari api neraka jahanam dalam tangan kamu? Akhirnya ketika mendengar jawaban seperti ini, Rasulullah mengatakan seperti ini, langsung cincinnya dilepas, dibuang sama dia. Rasulullah pergi, datang temannya. Hei saudaraku itu ambil itu cincinnya itu emas, kamu jual, uangnya dimanfaatkan itu. Ini kalau kita mikirnya orang zaman sekarang, ini emas sayang sekali kan gitu. Sama dia langsung dibuang sama dia. Akhirnya setelah itu dia mengatakan, enggak, saya tidak akan memanfaatkan barang yang sudah dijuluki sama Rasulullah dengan api neraka jahanam. Ditinggalkan sama dia. Coba kalau zaman kita ini kita lihat zaman kita. Orang yang sudah hafal 30 juz, yang sudah ngaji puluhan tahun,
belum tentu dia berani meninggalkan pekerjaan haram. Pekerjaan haram, jelas-jelas haram ketika usaha itu sudah jalan. Padahal dia sudah ngaji itu. Masalahnya di mana sekarang itu? Masalahnya di hati sekarang itu. Permasalahannya itu di hati. Coba kalau kita lihat sahabat ini, emas, dia pakai emas di cincin, langsung dibuang karena Rasul itu melarang, selesai wis. Dan dia nggak pernah takut selain itu. Setelah itu biarin wis. Kalau kita ini, zaman kita, emas sayang sekali. Ya, nanti taat sama Rasul itu nantilah kalau kita sudah kaya, baru kita taat sama Rasulullah itu. Ya kan? Orang tahu ini kerjaan di bank saja, ngaji, padahal ternyata sudah lama ngaji itu. Apakah langsung bisa meninggalkan? Belum tentu. Belum tentu dia bisa meninggalkan. Kenapa? Masalahnya itu urusan di hati. Iman kita belum kokoh. Dan itu kondisi kita zaman sekarang ini. Iman kita belum kokoh. Sehingga ketika datang perintah Allah, kita masih mikir-mikir itu. Dan contohnya lagi, sebuah contoh yang ketiga. Ketika Rasulullah SAW itu diturunkan ayat masalah jilbab bagi perempuan, apakah langsung diwajibkan zaman itu? Belum. Perintah jilbab itu kan lama itu. Sampai akhirnya kan Umar bin Khattab datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya tolong jelaskan secara jelas jilbab itu hukumnya apa bagi perempuan itu. Oleh karena itu kalau seandainya ada orang yang ngomong jilbab itu adatnya adab Arab, itu jelas bodoh orang itu. Adabnya orang Arab itu mereka bersolek, tabarruj. Yang membawa syariat jilbab itu Islam. Orang Arab nggak berjilbab waktu itu. Akhirnya ketika diturunkan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudlina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri kamu, kepada putri-putri kamu, kepada wanita kaum muslimin untuk memanjangkan jilbab mereka. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzin. Itu lebih mudah mereka dikenal sebagai wanita muslimah dan mereka pasti enggak akan diganggu mereka sama laki-laki yang hidung belang. Ketika turun ayat ini, wanita langsung pulang ke rumah mereka cari kain. Yang mereka punya kain langsung bisa dipakai. Yang tidak punya kain, mereka cari korden, dipotong korden itu. Sampai akhirnya ketika keluar itu bawa korden, kordennya hitam, keluar kayak gagak-gagak mereka itu. Sampai akhirnya di jalan-jalan itu wanita kayak gagak jalannya itu. Wanita hitam-hitam, kainnya kasar-kasar. Yang tidak punya kain datang ke rumah temennya, akhirnya dipinjemin sama temennya. Apa setelah itu kata Rasulullah? Tidak akan masuk surga wanita kecuali seperti gagak-gagak seperti ini. Yang hebatnya itu bagaimana mereka langsung sami'na wa ata'na itu. Ketika turun perintah Allah Ta'ala, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa, dan itu pendidikan hati ini. Ini pendidikan hati, maka itu yang terlewatkan dalam pendidikan kita sekarang ini pendidikan hati. Kita lebih bangga dengan syariat. Syariat bagus, tetapi hati lebih bagus. Ada ibadah yang gak kelihatan tapi pahalanya luar biasa. Ibadah hati, ikhlas. Bagaimana kita arahkan anak kita untuk ikhlas dalam ibadah. Jangan ibadah sholat karena takut sama orang tuanya. Terus kita motivasi untuk ikhlas, terus gak pernah berhenti. Tawakal hanya kepada Allah. Coba 90.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal hanya kepada Allah. Tawakal urusan hati itu. Coba bayangkan, luar biasa. Maka itu belum tentu anak-anak kita yang sudah hafal 30 juz, belum tentu mereka bisa tawakal. Belum tentu mereka bisa sabar. Kenapa? Itu semuanya urusan hati. Belum tentu mereka bisa ikhlas kepada Allah Ta'ala. Oleh itu pendidikan sahabat yang luar biasa, pendidikan mereka itu pendidikan hati, dan itu hebatnya Rasulullah SAW. Oleh itu potret kehidupan generasi robanya para sahabat itu kuatnya iman mereka. Walaupun syariatnya lambat mereka, syariatnya lambat, tetapi iman mereka kokoh. Dan itu yang sekarang ketinggalan. Maka itu konsep pendidikan kita itu harus kita balik sekarang. Kita telatkan syariatnya, kita dahulukan imannya. Jangan sampai kita cepatkan syariatnya, akhirnya imannya itu terlewatkan. Kalau terlewatkan, akan hilang itu syariat itu. Sekarang kita lihat ya, anak-anak kecil zaman sekarang itu, anak-anak kecil zaman sekarang, mereka sudah dipaksa menghafal Quran. Bagusnya itu, bagus. Tetapi itu syariat. Pertanyaannya itu, yang kita tanyakan kepada Anda, wahai orang tua, wahai pendidik, apakah Anda sudah bisa membuat anak itu cinta sama Quran sebelum anak itu dipaksa menghafal Quran? Ini jadi masalah ini. Jangan sampai anak sekarang ngafal Quran karena dipaksa, hatinya itu terpaksa itu. Karena kalau saya nggak ngafal, dimari sama habis saya. Pertanyaan, ketika anak Anda itu ngafal Quran sampai hafal beberapa juz, dan dia itu karena dipaksa sama orang tuanya, dapat pahala nggak orang itu?
Dia ibadahnya nggak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sekarang ada anak mondok pesantren. Kenapa mondok? Dipaksa sama orang tuanya, takut sama orang tuanya. Sekarang selama anak itu di pondok, dapat pahala nggak dia itu? Terkadang kita hanya bangga, wah Masya Allah ya, anak saya pulang dari pondok, sudah hafal 30 juz, top wes, anak saya bangga. Yang menjadi pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada anak itu, Anda ketika ngafal itu ikhlas nggak? Anda ketika ngafal itu takut sama saya atau karena dia itu keinginan kamu sendiri? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan ini jarang kita bahas sekarang. Kita menyampingkan itu. Urusan hati anak itu, nanti urusan hati. Yang penting dipaksa dulu. Yang penting dipaksa dulu. Akhirnya apa? Akhirnya anak itu menghafal, tapi kosong hatinya itu. Ini jadi masalah. Jadi PR kita zaman sekarang pendidikan itu, kita melupakan pendidikan hati. Kita lupakan. Yang penting syariat. Menjadikan orang soleh itu hebat, itu buah. Tetapi buah itu ada setelah kita itu kuatkan tanamannya itu. Akarnya, pohonnya kita kuatkan, buah itu baru muncul. Akarnya itu apa? Akarnya itu iman. Akarnya itu iman. Maka itu pendidikan iman itu harus kita giatkan. Dan pendidikan iman itu bukan ceramah kayak gini seperti kita. Bukan, pendidikan iman terhadap anak itu berbeda. Anak itu berbeda. Sampai akhirnya nanti Anda, wahai orang tua, sampai mendapatkan anak Anda ngafal Quran tanpa dipaksa, berarti berhasil. Pendidikan zaman seperti itu. Di mana anak itu mengamalkan syariat, nggak pernah dipaksa sama orang tuanya. Nah ini, pendidikan ini, seperti ini. Kalau kita sudah seperti ini, luar biasa. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat potret kehidupan pendidikan robbani zaman Rasulullah SAW itu, Rasulullah SAW mendidik para sahabat, bahkan anak-anak zaman itu. Anak-anak zaman itu dididik sama Rasulullah SAW itu untuk siap berkorban membela agama, mati-matian membela agama. Dan itu yang luar biasa. Sehingga orang tua itu harus bisa membawa anaknya bagaimana mereka membela agama bisa mati-matian. Dan itu luar biasa pendidikan Rasulullah SAW. Coba kalau kita lihat ya, zaman Rasulullah SAW itu ketika berjihad, perang Badar, perang Uhud, perang Badar juga, perang Uhud juga. Ada para sahabat seperti Abdullah bin Umar, seperti Jundub bin Junada, demikian juga seperti Bara bin Azib, dan beberapa sahabat. Itu sahabat masih kecil itu. Sahabat-sahabat kecil umurnya masih 13 tahun. Zaid bin Thabit juga sama juga. Zaid bin Thabit malah 2 kali ditolak sama Rasulullah SAW. Apa yang mereka kerjakan itu? Mereka itu datang ke Rasulullah mendaftar untuk berjihad sampai jinjit. Jinjit. Untuk apa? Supaya dianggap dewasa sama Rasulullah SAW. Akhirnya ketika datang kepada Rasulullah tanya, kamu umurnya berapa? Umur saya 13 tahun wahai Rasulullah. Pulang. Kamu nggak dibolehkan untuk berangkat, kamu masih belum balik. Anak-anak ini yang ditolak sama Rasulullah itu pulang nangis mereka itu. Dan nangisnya sampai berhari-hari karena mereka nggak bisa berperang untuk Islam itu. Sehingga mereka mencintai agamanya, berjuang untuk agamanya mati-matian padahal anak-anak kecil mereka. Dan itu pendidikan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Zaid bin Thabit itu kan ketika nangis terus itu di rumah karena nggak diizinkan sama Rasulullah SAW. Sampai akhirnya apa kata ibunya itu, anakku kamu jangan sedih. Jika memang Rasulullah SAW belum mengizinkan kamu untuk berjihad, kamu masih punya amal yang bisa kamu kerjakan. Dan amal itu akan bermanfaat. Yaitu apa? Belajar bahasa. Umurnya masih 13 tahun. Akhirnya dibawa ibunya itu, Zaid bin Thabit itu kepada Rasulullah SAW. Ibunya mengatakan, ya Rasulullah, anak saya ini pintar dalam bahasa. Ini nangis terus karena nggak boleh untuk berperang. Tolong wahai Rasulullah, manfaatkan kemampuan dia untuk belajar bahasa. Akhirnya ditanya sama Rasulullah beberapa pertanyaan, Masya Allah bahasanya itu. Setelah itu apa kata Rasulullah? Wahai Zaid, kamu sudah belajar bahasa Arab yang asli nggak? Belum wahai Rasulullah, coba kamu belajar kopilah sana. Akhirnya dia belajar, dalam kurun waktu cepat, nggak ada 1 bulan, menguasai bahasa Arab yang asli. Bahasa Quraisy paham dia. Kajian Islam.